Kita menuju ke Betul. informasi selanjutnya. Ustadz, ini dari Provinsi Aceh yang telah dikenal sebagai gerbang Islam di Nusantara. Hal ini berdasarkan temuan sejarah bahwa pertama kali Islam masuk dan menyebar ke tanah air melalui wilayah Aceh. Karenanya Provinsi ujung barat Sumatera ini pun terkenal dengan julukan Serambi Mekah. Salah satu jejak Islam di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara, terdapat di Kecamatan Peurlak, Aceh Timur, Aceh. Sebuah prasasti lama menyebutkan Islam masuk ke Nusantara pada abad 12, bahkan ada versi lain yaitu abad ke-9. Sebagai penanda, sebuah monumen yang diberi nama Monumen Islam Asia Tenggara atau Monisa didirikan di sini. Monisa diresmikan Ali Hashmi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh. Setiap hari tempat ini dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai kalangan, karena di sini terdapat makam Sultan Alaiddin Said Maulana yang diyakini sebagai pendiri kerajaan Islam Peurlak. Para peziarah juga memanjatkan doa bagi para ulama terdahulu. Selaku pengunjung daripada daerah sini, kami sangat bangga kami mengunjungi ke sini dikarenakan ini merupakan salah satu sejarah pertamanya masuk Islam se Asia Tenggara, di mana nama beliau yaitu Sultan Alaiddin Said Maulana Aziz Shah. Ada yang meyakini bahwa kerajaan Peurlak lebih tua dari kerajaan Samudra Pasai. Namun sayangnya bukti historis keberadaan kerajaan Islam Peurlak kurang didukung referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Aceh Timur, Aceh. Ya, ternyata masih banyak peninggalan-peninggalan dari para dai penyebar Islam di Nusantara. Salah satunya Monumen Islam Asia Tenggara ini. Apa tanggapan Ustadz Erik mengenai monumen ini? Mungkin bisa menjadi wisata sejarah Islam ya Ustadz ya? Ya, jadi alhamdulillah ya, dengan adanya monumen ini tentu kita itu kembali melihat adanya jejak-jejak dakwah atau jejak-jejak kejayaan dakwah Islam di Nusantara sejak masa lalu, sejak abad ke-9 ya, yang masuk ke Nusantara ini. Nah, karenanya buat apa sih monumen ini? Monumen ini bukan hanya dokumentasi, bukan hanya artefak ya, bukan hanya permasalahan pencatatannya saja, tetapi seharusnya kalau kita melihat jejak-jejak ini, kita harus mengambil kembali bagaimana kearifan ya dari dakwah di Nusantara pada masa lalu, yang ini perlu diimplementasikan kepada kita semuanya di masa sekarang, terutama para dai, para duat ya, para penyebar dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita atau nenek moyang kita, dakwah yang damai, dakwah yang sejuk, dakwah yang kemudian memenangkan hati, dakwah yang merangkul, dakwah yang masuk ke dalam keseharian, yang artinya dakwah yang kemudian indah, dakwah yang kemudian bisa memenangkan hati kita semuanya. Nah, ini intinya kita perlu kembali melihat ya jejak-jejak historical dakwah di Nusantara ini, salah satunya ini. Jadi saya kira saya betul-betul mensupport, gembira sekali ya dengan adanya pencatatan ini, dan semoga ini masuk ke dalam ranah dokumentasi data kita di dalam jejak-jejak dakwah Islam di Nusantara. Insya Allah. Masya Allah, jejak-jejak sejarah Islam di Nusantara terletak di Serambi Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Erik Yusuf yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami dan para penonton Acwa TV. Selamat berkegiatan kembali Ustadz. Terima kasih juga kepada para penonton Acwa TV yang sudah menyaksikan Muslim Update.